Saat ku buka mata ini, ku mulai awal pembelajaran hidup. Aku awali hidupku saat matahari terbit. Aku punya cerita tentang emas dan tanah. Dua pribadi yang berbeda tentunya. Emas berkata kepada tanah, "Coba lihat pada dirimu, suram dan lemah. Apakah engkau memiliki cahaya yang mengkilau seperti aku? Apakah engkau berharga seperti aku?" Tanah menjawab dan menggelengkan kepala, "Aku tidak bercahaya mengkilau seperti engkau. Tapi aku bisa menumbuhkan bunga, buah, rumput, pohon, dan aku bisa menumbuhkan banyak tanaman. Apakah kamu bisa?" Emas pun terdiam 1000 bahasa, tidak bisa menjawab pertanyaan dari tanah. Singkat cerita, apa yang kita dapatkan dalam sebuah pelajaran? Hidup banyak orang yang menjadi emas, bahkan seperti emas, berharga, menyilaukan, tetapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, rupawan dalam paras, tapi sukar membantu apalagi peduli. Tapi ada juga yang seperti tanah, posisi biasa saja, bersahaja, namun ringan tangan siap membantu kapanpun dan dimanapun. Makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaat kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi banyak orang, barulah kita benar-benar bernilai. Apalah gunanya kesuksesan bila kita tidak membawa manfaat bagi kita, keluarga, dan orang lain? Apalah arti kemakmuran bila kita tidak bisa berbagi pada yang membutuhkan? Apalah arti kepintaran, kecerdasan bila kita tidak bisa memberi inspirasi di sekeliling kita? Karena hidup adalah proses. Ada saatnya kita memberi dan ada saatnya kita menerima. Coba direnungkan anak-anakku semuanya. Mau jadi apa? Seperti perumpamaan tadi, emas atau tanah? Silahkan kalian renungkan. Baik, kita masuk sesi yang ke-5 untuk pembelajaran matematika pada. Baik anak-anak, kita ketemu kembali dalam sesi pembelajaran yang ke-5. Pada saat ini, yang ke-5, kita akan melanjutkan dengan persamaan eksponen, bilangan berpangkat, dan bentuk akar. Sebagai contoh, Pak So akan berikan ada 4 buah contoh. Baik anak-anak, kita lihat contoh yang pertama. 3 pangkat 2 dikali 81 sama dengan 3 pangkat X. Bagaimana cara menentukan nilai X? Cara yang paling gampang adalah seperti ini. Salah yang paling mudah anak-anak. Saya tulis kembali 3 pangkat 2 dikali 81 itu adalah 3 pangkat 4. Saya tulis lengkap ya anak-anak, sama dengan 3 pangkat X. Kalau kita mengingat kembali tentang sifat bilangan berpangkat, maka cukup pangkat yang di sini ditambahkan. Maka akan menjadi
3 pangkat 6 sama dengan 3x. Anak-anak perhatikan angka di sini, bilangan dasar. Di sini adalah 3, di sini juga dengan 3. Ketika bilangan ini sudah sama, maka kita bisa simpulkan. Maka X akan bernilai sama dengan 6. Mudah bukan? Anak-anak, kita lanjut soal nomor 2. Pak Seo punya contoh seperti ini. 9 pangkat 2x kurangi 1 sama dengan 27. Apa yang akan saya lakukan pertama kali, yaitu membuat menjadi bentuk pangkat yang sederhana. Yang saya lingkari yaitu di situ ada 9 dan 27. 9 itu adalah 3 dipangkatin 2. Atau 9 pangkat 2 begitu ya. Ini dikurung, jangan lupa. Kemudian ada pangkat di sini yaitu 2x kurangi 1. Sama dengan 27 itu adalah 3 pangkat 3. Masih ingat sifat bilangan berpangkat yang Pak Seo lingkari di sini? Maka kita bisa tuliskan 3 pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya cukup dikali ya. 2 buka kurung 2x kurangi 1. Arti di sini adalah perkalian. Sama dengan 3 pangkat 3. Sesudah ini kita bisa sederhanakan anak-anak. 3 2 kali 2x 2 kali negatif 1. Kita bisa tuliskan di sini yaitu 4x kurangi 2 sama dengan 3 pangkat 3. Ketika bilangan ini sudah sama anak-anak yang Pak Seo lingkari, ketika sudah sama maka kita bisa tuliskan. Maka 4x dikurangi 2 sama dengan 3. Kenapa bisa seperti ini? Kalian cukup mengerjakan yang saya garis bawahi. Nah, sesudah itu kita bisa menyelesaikan. 4x sama dengan 3 ditambah 2. 4x sama dengan 5. Berarti x-nya adalah 5/4. Cukup mudah bukan? Baik anak-anak, kita masuk soal yang ketiga. Pak Seo punya contoh soal seperti ini. Kalian bisa melihat bagaimana menyelesaikannya. Kita akan menyelesaikan yang berada di sebelah ruas kiri. 1/9 dipangkatkan x plus 2. Ini bisa saya tuliskan menjadi 9 dipangkatkan negatif buka kurung x plus 2. Kenapa berbentuk pangkat negatif? Ingat definisi pangkat negatif. Saya sudah jelaskan pada sesi-sesi sebelumnya. Nah, bentuk yang di sebelah ruas kanan kita bisa rubah menjadi 27 pangkat 2x plus 2 per 3. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah di sini 27 dan di sini 9. Belum sama kan bilangannya, kita akan samakan terlebih dahulu. 9 adalah 3 pangkat 2 dipangkatkan negatif x negatif 2. Kenapa bisa seperti itu? Kalian bisa lihat perkalian, ini kalikan ini kalikan ini, maka dapat seperti itu. Kemudian 27 itu adalah 3 pangkat 3 dipangkatkan 2x plus 2 per 3. Kalian masih ingat sifat bilangan berpangkat? Jika pangkat dipangkatkan maka ini akan dikali. Bukan begitu ya? Dikali. Nah, kita bisa kalikan menjadi 3 pangkat negatif 2x min 4 sama dengan 3 pangkat, ini bisa kita sederhanakan menjadi 2x plus 2.
Cukup mudah bukan? Nah, dari sini kita bisa simpulkan anak-anak. Maka negatif 2x dikurangi 4 sama dengan 2x plus 2. Kenapa bisa seperti itu? Ketika bilangan ini sudah sama, maka cukup ini saja. Yang Pak Solingkari yang di atas dibuat sebuah persamaan. Nah, kita lihat negatif 2x, di sini 2x menjadi negatif 2x, di sini 2 negatif 4 plus 4. Dari sini negatif 4x sama dengan 6, x sama dengan 6 per negatif 4. Bisa disederhanakan anak-anak menjadi negatif 3 per 2. Mudah bukan? Kita lanjut untuk soal yang terakhir. Ya, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 4. Saya punya contoh seperti ini. Akar dari 3 dipangkatkan 3x kurangi 1 sama dengan 9 pangkat x min 2. Anak-anak pasti akan merasa bahwa itu soal yang sulit. Tidak, ini soal yang paling mudah. Kita bisa rubah menjadi bentuk pecahan dulu, pecahan bentuk pangkat, di mana 3x kurangi 1 per 2. Loh, kenapa kok ini 2? Ingat, di sini adalah bilangannya 2. Kemudian dari sini 9 bisa saya rubah menjadi 3 pangkat 2. Jangan lupa dipangkatkan dengan x min 2. Sesudah seperti ini kita bisa selesaikan menjadi 3. Saya tulis kembali dulu, per 2 sama dengan pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Saya langsung saja menjadi 2x min 4. Mungkin ada pertanyaan buat anak-anak, lupa kenapa kok bisa dapat negatif 4? Pasal langsung ini kali ini kali ini, dapatnya seperti ini. Sesudah sama, anak-anak perhatikan di sini sesudah sama, bilangannya sudah sama 3. Apa yang harus saya lakukan? Langsung saja anak-anak. Maka 3x min 1 sama dengan 3x min 1 per 2 sama dengan 2x min 4. Kita bisa gunakan perkalian silang. 3x min 1, 2 kali 2x yaitu 4x, 2 kali negatif 4 sama dengan negatif 8. 3x dikurangi 4x sama dengan negatif 8 ditambah 1. Negatif x sama dengan negatif 7. Maka x-nya adalah 7. Sangat mudah bukan? Baik, untuk sesi yang kelima ini kita sudah belajar mengenai bilangan eksponensial, ya, menyelesaikan persamaan eksponensial bilangan berpangkat, dan ada bentuk akar juga di sana. Ada pertanyaan? Kalau kalian merasa tidak bisa, kalian bisa ulangi kembali video tutorial yang Pak Sio berikan. Selamat mencoba, selamat untuk mengerjakan kuis yang Pak Sio berikan.